ing madya mangun karso. Oh iya, Nah, saya apa? tadi sempat lupa itu ya. Di tengah Pada kehidupan kita, mulai dari sosial, budaya, ya, sangat menarik sekali ini. iya betul sekali. Nah, konsep tripusat. Halo Sobat Edukasi, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Lutfi Irfantoro selaku moderator akan menemani kalian 15 menit ke depan untuk membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu peran Pancasila sebagai pondasi pendidikan. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu dengan Mas Cahyo Purnomo. Mas Cahyo Purnomo. Beliau adalah seorang mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 di Universitas Siliwangi. Untuk itu langsung saja kita masuk ke materi ya Mas Cahyo. Yaitu kita akan membahas dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia, yang menjadi sebuah pondasi penting dalam membangun pendidikan Indonesia. Dalam diskusi kali ini, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan di dunia pendidikan, khususnya melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Menurut Pak Cahyo sendiri, apa sih peran Pancasila sebagai pondasi pendidikan di Indonesia? baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Lutfi ya, Ya. sudah mengundang saya pada podcast pada hari ini. Dan kepada pemirsa dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui nih bahwa Pancasila kan kita tahu sebagai dasar negara. Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang universal nih, yang sangat penting dalam dunia pendidikan terutama. Kita ketahui bahwa Pancasila ini dari sila pertama aja kita ketuhanan, kemudian yang kedua tentang kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan seperti itu. Nah, jika kita renungkan kembali bahwa nilai-nilai ini tidak hanya mengarahkan pendidikan yang arah benar saja, Pak. Jadi, tetapi juga menjadi panduan bagi setiap aspek kehidupan. Contoh ini termasuk dalam pola pikir, kemudian perilaku dan cara kita nih dalam mendidik, terutama generasi sebaya kita kan, untuk generasi muda seperti itu. Nah, kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, yang tentunya kita tahu bahwa beliau adalah bapak pendidikan. Nah, itu kalau nggak salah dari Yogyakarta ya Pak? Kalau dari Jogja, betul sekali itu Pak. Kemarin kan saya jalan-jalan nih ke Jogja, tentunya di dekat apa itu UST itu ada salah satu makam dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kembali lagi bahwa Bapak Pendidikan Nasional ini kita yang memberikan konsep luar biasa tentang Tripusat tersebut dari Pak Dewantara tadi, bahwa pendidikan dan slogan yang sudah sangat familiar ini. Kita ketahui bahwa apa? Ing ngarso sun tulodo, kemudian ada ing madya mangun karso, tutwuri handayani, dan konsep ini yang tidak hanya menjadi dasar pendidikan Indonesia saja, tetapi juga sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu, Bapak. Oke, berarti Pancasila itu berpengaruh ya kepada pendidikan kita gitu, karena menjadi sebuah asas yang meliputi kegiatan-kegiatan pada kehidupan kita, mulai dari sosial, budaya, ya di dalam pendidikan itu sendiri seperti itu. Nah, menurut Mas Cahyo ya, bagaimana penerapan Tripusat pendidikan yang relevan dengan Pancasila? Yang disebutkan tadi kan ada semboyannya. Nah, sekarang kita fokus pada Tripusat pendidikan. Apa sih sebenarnya Tripusat pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara? Baik, sangat menarik sekali ini. Iya, betul sekali. Nah, konsep Tripusat ini, Tripusat pendidikan yang dikemukakan oleh beliau Ki Hajar Dewantara, yang menghubungkan antara pendidikan dengan tiga elemen ini. Elemen Tripusat tadi kan Pak, Ya, elemen betul. pertama dari elemen keluarga, kemudian dari elemen sekolah dan masyarakat. Nah, ketiga elemen ini tentunya sangat mendukung untuk menjadi slogan atau menjadi hubungannya dengan pendidikan yang holistik. Nah, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kemudian seperti persatuan, ini sangat erat nih kaitannya dengan bagaimana Tripusat pendidikan ini bisa bekerja seperti itu. Nah, mari kita perjelas lebih jauh nih tentang yang pertama tentang keluarga ya Pak. Iya. Tripusat pertama keluarga. Kita tahu bahwa dalam keluarga itu pendidikan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Orang tua sebagai pendidik
pertama dari anak ya, contoh dari anak itu orang tua menjadi teladan dalam pendidikan moralitas dan keimanan tentunya. Nah, ini sejalan dengan prinsip Engarso Suntulodo tadi di depan memberi contoh. Sesuai berarti ya, Pak? Iya, linear dengan Engarso Suntulodo, di mana pemimpin kan orang tua sebagai pemimpin nih dalam hal ini orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya seperti itu. Nah, yang kedua tadi apa Pak? Sekolah ya. Iya, sekolah. Nah, betul, sekolah. betul. Kalau di sekolah peran utamanya yaitu guru. Guru. Karena apa? Dalam mengembangkan sebuah potensi siswa melalui pembelajaran yang mungkin kreatif, kolaboratif, dan sesuai dengan sila kemanusiaan nih. Contohnya sila dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, guru sebagaimana dikatakan Ki Hajar Dewantara, yaitu berfungsi sebagai motivator, yang sesuai dengan prinsip apa yang kedua? Ing madya mangun karso. Oh iya. Nah, Ya, saya tadi sempat lupa itu ya. Di tengah memberi semangat. Oh, seperti itu. Seperti itu kan. Nah, dari konsep ing madya mangun karso ini kan guru sebagai fasilitator atau sebagai dalam artinya dia sebagai motivator pada peserta didik kan seperti itu. Nah, kita masuk yang ketiga tentang apa? Masyarakat. Ya, Pendidikan di masyarakat. Masyarakat merupakan tempat dari siswa mempraktikkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan Tuturi Handayani. Riniannya dengan Tuturi Handayani. Nah, apa itu? Tuturi. di belakang memberi dorongan seperti itu. Nah, seperti gotong royong, kemudian keadilan sosial seperti itu. Di sini prinsip Tuturi menjadi sangat relevan karena penerapan pada contoh gotong royong, keadilan sosial itu kan tentunya kita terapkan di dalam masyarakat kan seperti itu. Bagus sekali ya, tadi penjelasan dari Mas Cahyo ini menjelaskan apa itu Tripusat. Itu ada 3 bagian, yang pertama dari keluarga, yang kedua dari sekolah, dan yang ketiga dari masyarakat. Nah, jika kita gabungkan ketiga Tripusat pendidikan ini dengan nilai-nilai asas Pancasila ya, itu bagaimana implementasinya ketika itu diterapkan di sekolah dasar di sekolah yang ada di Indonesia ya, seperti ini. Bagaimana menurut Mas Cahyo? Baik, jika kita gabungkan ya ketiga pusat pendidikan ini dengan nilai-nilai Pancasila, maka pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak individu, Pak, seperti itu, yang cerdas, tetapi juga berkarakter dan berjiwa kebangsaan. Contohnya nih, dalam pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum saat ini kita mengenal kurikulum Kurmer atau kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum ini yang menekankan pembelajaran yang berbasis proyek yang sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu, Pak. Nah, seperti ya mungkin bisa gotong royong dan keberlanjutan lingkungan kalau kita bicara tentang pertanian yang seperti itu. Ini juga mencerminkan bagaimana prinsip Ki Hajar Dewantara tetap hidup dalam konteks yang modern seperti itu. Wah, penjelasannya menarik sekali ya Bapak Ibu, penjelasan dari Mas Cahyo ini. Kalau begitu, bagaimana langkah praktis bagi guru dan orang tua dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan sehari-hari? Seperti itu. Gimana Mas Cahyo? Baik, ini sangat kompleks sekali materi kita, Pak. Iya, terlalu banyak bisa dibilang seperti itu ya. Ya, terima kasih tentunya bisa kita tonton pada semua masyarakat ini kan. Nah, ini langkah ya Pak. Tadi mengatakan langkah ya Pak. Iya, langkah-langkahnya bagaimana ya? Mungkin langkah pertama adalah dengan memberikan sebuah tauladan atau contoh. Nah, orang tua, ini kan bicara tentang keluarga dulu ya Pak. Iya, betul, dari yang pertama. Nah, orang tua, guru, kemudian masyarakat juga harus menjadi teladan yang baik kan seperti itu. Menunjukkan nilai-nilai Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita menunjukkan keadilan dalam memberikan perlakuan kepada anak kan, berarti kalau orang tua atau menanamkan sikap gotong royong di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat seperti itu. Nah, langkah kedua ini kita bisa menciptakan nih kegiatan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai tadi Pak. Nah, guru bisa menggunakan metode seperti diskusi kelompok, proyek sosial yang barengan kayak gitu, kemudian atau permainan edukatif yang menggambarkan bahwa prinsip Pancasila dan
dengan Tripusat Pendidikan. Seperti itu. Mungkin dikaitkan dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu, Pak. Kita kemas menggunakan game juga bisa, game maksudnya yang game edukatif kan seperti Iya, itu, Pak. seperti game yang mendidik berarti ya. Nah, yang terakhir itu memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi dan berekspresi seperti prinsipnya Tutwuri Handayani, mendorong guru dan orang tua untuk mendukung anak berkembang sesuai dengan potensinya seperti itu. Tetapi tetap dalam koridor nilai-nilai Pancasila. Wah, bagus sekali ya, luar biasa penjelasan dari Mas Cahyo ini sangat relevan di dunia pendidikan kita ya, bisa kita temukan sendiri. Jadi saat kita mengunjungi atau saat kita nanti menjadi guru itu kita bisa menemukan langkah-langkah tersebut di dunia pendidikan atau di satuan pendidikan seperti itu. Semoga nilai-nilai Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terus menjadi panduan bagi semua pendidik di Indonesia. Seperti itu ya Pak harapannya. Iya. Terima kasih atas waktu dan wawasan yang telah Mas Cahyo berikan. Sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat untuk semua sobat edukasi ya. Iya, itu harapan kita semua. Kita ini. Seperti itu. Baiklah, sobat edukasi, itulah diskusi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu adalah sebagai asas dari kehidupan kita ya, Pak. Iya. Yang kita bahas sebelumnya yaitu terutama pada pendidikan di Indonesia. Cukup sampai di sini, Pak. Kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Terima kasih, Pak.